Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah online ini. Saya sungguh berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Hari ini kita bisa bersekutu, kita bisa beribadah bersama. Karena Tuhan itu baik, amin. Banyak alasan untuk bersyukur. Kalau hari ini kita masih bisa bernafas, kita masih bisa memuji Tuhan, kita masih bisa beribadah online bersama, itu menandakan Tuhan sangat baik. Dan masih banyak sekali alasan yang membuat kita bisa bersyukur dan bersukacita dalam hadirat Tuhan, amin. Sebab itu mari siapkan hati kita untuk meninggikan Tuhan dan memberi yang terbaik. Mari kita berdoa. Kami bersyukur hari ini Bapa, kami bisa beribadah, kami bisa ada dalam hadirat-Mu. Kami mau berikan yang terbaik, kami mau tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kami akan datang kepada Engkau. Dan kami percaya darah-Mu yang kudus itu menyucikan, menguduskan kami dan membuat kami dengan penuh keberanian datang menghampiri Engkau. Kami mau datang dengan pujian yang terbaik bagi Engkau. Kami mau datang dengan hati yang bersukacita. Di dalam nama Yesus bersama kita katakan amin. Mari naikkan pujian yang terbaik dari hati kita. Amin. Haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan. Kami datang dengan hati yang bersyukur dan bersukacita. Naikkan pujian ini bersama. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Kita semuanya memuji Tuhan. Kita di sini berkumpulan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Berikan senyum yang terbaik pada Tuhan. Haleluya. Dan muka yang gembira. Amin. Tanggalkan beban dan kesedihan ada di dalam hatimu. Yuk kenakan jubah pujian. Kenakan jubah pujian. Sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Haleluya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpulan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas amin. Pujian. Katakan dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji tinggikan Dia. Tuhan. Haleluya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita semuanya. Sekalian kita di sini berkumpulan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas. Sekali lagi katakan dan gunung-gunung pun bersorak. Mari sama-sama angkat tangan kita. Haleluya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita ya, di sini kami memuji Engkau Tuhan. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Amin. Haleluya. Kita percaya Tuhan bertata di atas pujian dan penyembahan kita. Amin.
Mari kita datang lebih dalam lagi dalam hadirat-Nya. Saya percaya hari ini ada lawatan Tuhan yang lebih lagi untuk setiap kita. Mari buka hatimu. Mari berikan yang terbaik kepada Tuhan. Maka setiap kita pasti mengalami sesuatu. Ada sukacita, ada kepuasan yang sejati, ada kelegaan, ada kekuatan yang baru. Mengalir di dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Sukacita yang tak terganti saat ada di hadirat-Mu, ya, tak dapat ku ingkari, hanya hadirat-Mu yang mampu memuaskanku. Benar Tuhan, apa yang kami perlukan ada dalam hadirat-Mu. Ada kepuasan sejati, ada sukacita yang tak terganti. Sebab itu kami mau datang lebih lagi. Sukacita yang tak terganti saat ada di hadirat-Mu. Benar Yesus, tak dapat ku ingkari, hanya hadirat-Mu yang mampu memuaskanku. Yesus, hadirat-Mu, Yesus, hadirat-Mu yang selalu puaskan jiwaku. Ku mau tinggal selalu dalam hadirat-Mu, Yesus. Hanya Kau yang puaskan. Ku cinta hadirat-Mu. Kami cinta, kami merindukan hadirat-Mu, Yesus. Engkau yang kami perlu, Engkau yang kami rindukan lebih dari yang lainnya. Sama-sama katakan, sukacita yang tak terganti, sukacita yang sejati saat ada di hadirat-Mu. Amin, itu kami dapatkan Tuhan. Tak dapat ku ingkari, hanya hadirat-Mu yang sanggup memuaskanku. Yesus, hadirat-Mu, Yesus, hadirat-Mu yang selalu puaskan jiwaku. Ya Tuhan, ku mau tinggal selalu dalam hadirat-Mu, Yesus. Hanya Kau yang puaskan. Ku cinta hadirat-Mu, Yesus, hadirat-Mu, Yesus, hadirat-Mu yang selalu puaskan jiwaku. Ku mau tinggal selalu dalam hadirat-Mu yang selalu puaskan jiwaku. Ku cinta hadirat-Mu, Yesus, hadirat-Mu, Yesus, hadirat-Mu yang selalu puaskan jiwaku. Rasakan kasih-Nya mengalir. Ku mau tinggal selalu dalam hadirat
Yesus, hadirat-Mu, Yesus, hadirat-Mu yang selalu puaskan jiwaku. Benar Yesus Tuhan, ku mau tinggal selalu dalam hadirat-Mu Yesus. Hanya Kau yang puaskan, ku cinta hadirat-Mu. Katakan Yesus, Yesus, hadirat-Mu, Yesus, hadirat-Mu yang selalu puaskan jiwaku. Benar Yesus, ku mau tinggal selalu dalam hadirat-Mu Yesus. Ya, hanya Engkau yang puaskan, ku cinta hadirat-Mu. Sekali lagi katakan, Yesus, hadirat-Mu. Ya, itu yang kami perlukan, itu yang kami rindukan Tuhan. Puaskan jiwaku, ku mau tinggal selalu dalam hadirat-Mu Yesus. Hanya Kau yang puaskan, ku cinta hadirat-Mu. Oh ya Yesus, ku cinta hadirat-Mu. Oh ku cinta hadirat-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu yang ku rindu, yang ku perlu. Kami semua Kau dalam hadirat-Mu. Kami ada di dekat-Mu, dalam hadirat-Mu. Mari sebelah Dia. Amin. Mari datang mendekat lebih lagi kepada Bapa. Oh, benar Engkau yang sanggup puaskan kami. Oh, ya Yesus Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau Yesus. Dalam hadirat-Mu kami dipuaskan. Ada damai, ada sukacita yang tak terganti, ada kepuasan yang sejati dalam hadirat-Mu. Ada semua yang kami perlu dalam hadirat-Mu. Oh ya Yesus, Yesus, ya Yesus, Kau yang kami perlu. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebihi kemilau dunia. Terimalah Tuhan, yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Katakan kepuasanku, kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebihi kemilau dunia. Terimalah pujian, yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku, kepuasanku berada di hadirat. Benar Yesus Tuhan, Kau yang berharga. Amen. Lebihi dari yang lain, melebihi semuanya. Terimalah pujian yang terbaik. Ini pujian yang terbaik kami berikan. Yesus, ku sanjung di tempat
lebih gemilang dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus ku sanjung di tempat termulia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus ku sanjung di tempat termulia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus ku sanjung di tempat termulia. Oh haleluya, kami sanjung, kami puji Kau, kami sembah Kau Tuhan, yang menjadi kepuasan jiwa kami. Kau puaskan dahaga jiwa kami dalam hadirat-Mu ketika kami menyembah-Mu. Kau pulihkan kami, Kau lawat kami, Kau sembuhkan kami, Kau ubahkan kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk hadirat-Mu. Di hadirat-Mu kami dapatkan apa yang tak ada dari dunia ini, yang tak bisa kami dapatkan di dunia ini. Kami dapatkan, kami temukan hanya di dalam-Mu Yesus, di dalam hadirat-Mu saja. Sebab itu kami mau bersuka, kami mau memuji Engkau. Haleluya, kami naikkan syukur kami bagi-Mu, Yesus yang jadi kepuasan jiwa kami. Haleluya, haleluya, kami rasakan ada kuasa yang mengalir saat kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, kami angkat tangan memuji dan menyembah-Mu. Kami meninggikan Kau Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya Yesus, ya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Engkau selalu bekerja ketika kami meninggikan Engkau. Engkau selalu melawat kami ketika kami datang dengan hati yang rindu, dengan hati yang menyembah, dengan hati yang haus akan Engkau. Engkau menjamah, Engkau melawat kami lebih dan lebih lagi. Engkau memuaskan kami, Engkau memberikan damai yang sejati, Engkau memberikan sukacita yang tak tergantikan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, Engkau jawaban, Engkau yang kami perlukan lebih dari yang lainnya. Kami tahu hadirat-Mu dan kami perlu lebih dari yang lainnya. Lebih dari orang, lebih dari barang yang berharga, lebih dari apapun juga yang sepertinya sangat berharga di dunia ini. Kami perlukan Engkau melebihi melampaui semuanya itu. Karena hanya Engkau yang bisa memuaskan jiwa kami. Hanya Engkau yang sesungguhnya, Yesus Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang indah, yang selalu Engkau berikan, yang selalu Engkau sediakan buat kami. Dan kami bisa ada di dalamnya kapanpun, setiap saat, setiap waktu. Sebab itu hari ini kami berkata, kami rindukan hadirat-Mu lebih dan lebih lagi. Kami mau mencintai hadirat-Mu lebih lagi. Kami tidak mau jauh dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Biar roh yang haus dan lapar akan Engkau itu terus bertambah-tambah dalam hati kami, yang
membuat kami selalu rindu untuk ada di dekat-Mu, ada dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar Engkau berbicara, Engkau beracara lebih lagi, Engkau lawat kami lebih lagi melalui kuasa firman-Mu. Kami siap diubahkan, kami siap melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Bersama kita katakan, amin. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Ketika Amarah Memuncak. Ketika amarah memuncak, orang bisa kehilangan kendali. Ketika amarah memuncak, orang bisa melakukan tindakan nekat. Orang bisa melakukan tindakan yang jahat. Orang bisa melanggar peraturan atau hukum. Minggu lalu saya sempat menyaksikan tayangan di salah satu TV berita di mana seorang suami yang sangat marah lalu melakukan penganiayaan kepada istrinya hingga istrinya babak belur. Karena apa? Karena sang suami dituduh mengambil uang istrinya sebesar Rp50.000. Akhirnya sang suami harus berurusan dengan pihak berwajib dan ancaman hukumannya adalah maksimal 10 tahun penjara. Ada beberapa kisah tragis dan memilukan akibat amarah yang memuncak dan tidak terkendali. Seperti suami yang tega menghabisi nyawa istrinya dan sebaliknya istri yang tega menghabisi nyawa suaminya. Seorang anak yang tega membunuh ibunya, seorang karyawan yang tega membunuh majikannya, dan sebagainya. Hari ini kita akan belajar dari kisah yang terdapat di dalam Alkitab, yaitu di dalam 1 Samuel pasal 25 ayat 1-34. Saya tidak akan membacakan kisah ini berhubung dengan waktu, tetapi saya akan menyampaikan intisari daripada kisah ini. Di dalam 1 Samuel pasal 25 ayat 1-34 disebutkan bahwa ada kisah Daud yang sangat marah dan mengambil tindakan untuk membunuh Nabal dan semua orang laki-laki dalam keluarganya. Ketika Nabal tidak memberikan apa yang diminta Daud. Namun bersyukur bahwa Abigail, istri Nabal yang bijaksana, dengan langkah yang cekatan, berhasil mengurungkan niat Daud untuk membunuh suaminya dan semua keluarganya di rumahnya. Dengan cara apa? Abigail menyongsong rombongan Daud yang dalam perjalanan ke rumahnya. Dengan kerendahan hati, Abigail bersujud dan memohon kepada Daud untuk mengampuni suaminya dan mengurungkan niatnya untuk membunuh suaminya dan keluarganya. Dan usaha Abigail ini akhirnya berhasil, sehingga Daud tidak jadi membunuh Nabal dan keluarganya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari kisah ini ketika seseorang marah dan marahnya memuncak, maka bisa saja ia akan mengambil tindakan yang gegabah, tindakan yang tidak rasional, tindakan yang berlebihan, yang bisa merugikan atau melukai orang lain maupun dirinya sendiri. Nah, hal-hal apa saja yang perlu kita pahami agar kita bisa terhindar dari melakukan tindakan yang salah saat kemarahan kita memuncak? Kita akan belajar mengenai sumber amarah atau hal-hal yang bisa memicu amarah. Dari kisah Daud, kita bisa memperoleh gambaran secara umum mengenai sumber atau pemicu amarah. Yang pertama adalah harapan yang tidak terpenuhi. Di dalam 1 Samuel pasal 25 ayat 10-11 dikatakan, tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu. Jadi Daud menyuruh anak buahnya ke Nabal untuk minta sesuatu.
Lalu Nabal menjawab anak buah Daud itu katanya, "Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang." Jadi Daud minta roti, anggur, dan daging domba kepada Nabal melalui anak buahnya dengan sopan dan rendah hati. Namun permintaan Daud tidak dikabulkan oleh Nabal. Harapan yang tidak terpenuhi bisa memicu amarah. Apalagi bila harapan itu adalah kebutuhan yang mendesak. Saat itu Daud dan tentaranya lapar dan butuh makanan dan minuman. Dan Nabal yang seharusnya bisa memberikannya, karena Nabal adalah orang yang sangat kaya dan sedang berpesta. Jadi Nabal sedang berkelimpahan makanan dan minuman, namun Nabal tidak mau memberikannya. Selain karena kebutuhan, harapan yang tidak terpenuhi bisa memicu amarah bila itu adalah harapan yang telah terpendam lama, telah lama dinanti-nantikan. Contohnya, seorang karyawan menunggu saatnya mendapatkan THR atau bonus tahunan. Ternyata THR atau bonus tahunan yang telah dinanti-nantikan tidak keluar dengan alasan yang tidak jelas atau mengada-ada. Maka hal tersebut akan memicu kemarahannya. Seorang suami atau istri yang berharap pasangannya memperlakukannya dengan baik dan tidak terus-menerus menyakitinya. Namun setelah sekian lama ditunggu-tunggu, perlakuan pasangannya tidak kunjung berubah. Maka hal itu bisa menyulut kemarahan. Sumber atau pemicu amarah selanjutnya adalah kebaikan dibalas dengan kejahatan. Di dalam 1 Samuel pasal 25 ayat 21 dikatakan, Daud tadinya telah berkata, "Sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang dari segala kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan." Daud merasa telah melindungi gembala, domba, dan kambing Nabal dari pencuri-pencuri. Daud merasa telah berbuat baik kepada Nabal. Daud merasa telah berjasa kepada Nabal. Sebab itu Daud mengharapkan imbalan dari Nabal. Tetapi bukannya imbalan yang didapatkan, tetapi hinaan dan penolakan yang didapatkan oleh Daud. Seringkali kita mudah marah ketika kita merasa telah berbuat baik kepada seseorang, telah berjasa kepada seseorang, dan suatu saat kita mengharapkan balasan yang baik, tapi kita tidak mendapatkannya, malah kita diperlakukan dengan tidak baik. Contohnya, kita menolong seseorang berkali-kali dan berharap orang tersebut mau membalas kebaikan kita saat kita membutuhkannya. Tetapi yang terjadi bukan hanya tidak membalas kebaikan kita dengan kebaikan, tetapi justru memperlakukan kita dengan tidak baik. Ini akan menyulut kemarahan kita, dan jika kita tidak hati-hati, maka amarah kita akan memuncak. Sumber atau pemicu amarah selanjutnya adalah harga diri yang direndahkan. Daud merasa tidak dihargai dan direndahkan ketika Nabal mengatakan, "Siapakah Daud? Siapakah anak Isai?" Artinya Nabal sedang mengatakan Daud itu bukan siapa-siapa. Daud tidak dikenal. Daud tidak punya prestasi dan pengaruh. Padahal Daud dikenal sebagai pahlawan yang berjasa, mengalahkan Goliat dan membebaskan Israel dari tawanan tentara Filistin. Saat mendengar ucapan Nabal itulah amarah Daud memuncak. Saat kita merasa memiliki sesuatu, entah kekayaan,
jabatan atau posisi, kemampuan tertentu, pengaruh, reputasi, dan sebagainya, dan orang lain tidak menghargai apa yang kita miliki tersebut, orang lain merendahkan harga diri kita, maka kita akan mudah tersinggung dan marah. Kita perlu berhati-hati saat orang lain sengaja atau tidak merendahkan kita, karena hal itu akan mudah memicu amarah kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dalam kisah Daud ini diceritakan bahwa Abigail, istri Nabal, adalah seorang wanita yang bijaksana dan cekatan. Abigail dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan dan mencegah Daud melakukan kejahatan pembunuhan akibat kemarahannya yang memuncak. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika amarah memuncak, ingat 3 hal ini. Saya ulangi sekali lagi, ketika amarah memuncak, ingat 3 hal ini. Yang pertama, jangan melakukan tindakan yang berdosa. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Di dalam Efesus 4 ayat 26-27 versi bahasa Indonesia masa kini dikatakan, kalau kalian marah, janganlah membiarkan kemarahan itu menyebabkan kalian berdosa. Janganlah marah sepanjang hari, supaya iblis tidak mendapat kesempatan. Pertanyaannya, bagaimana cara marah tanpa dosa? Yaitu jangan mengekspresikan kemarahan tanpa kendali. Jangan melampiaskan atau meledakkan kemarahan secara bebas. Apa yang ada di pikiran langsung dikeluarkan lewat kata-kata, baik secara langsung kepada orang lain atau melalui media sosial misalnya. Apa yang ada di pikiran langsung dieksekusi dalam tindakan. Mengekspresikan kemarahan tanpa kendali pasti akan melukai perasaan orang lain dan akan menimbulkan kemarahan orang lain. Ketika marah, ada outlet atau jalan untuk mengekspresikannya dengan sehat, yaitu kita mencoba mengekspresikan kemarahan kita secara pribadi kepada Tuhan. Kita akan mengekspresikan kemarahan kita ketika kita sendiri di dalam ruang pribadi dan kepada properti pribadi, bukan kepada properti milik orang lain. Mungkin saudara perlu berteriak di kamar pribadi saudara, mungkin saudara perlu memukul bantal saudara, mungkin saudara perlu memukul tembok ruang pribadi saudara. Saudara bisa ekspresikan kemarahan saudara ketika saudara sendiri. Atau cara yang lain, ekspresikan kemarahan saudara kepada safe person. Safe person adalah orang yang mau mendengar, orang yang mau mengerti, orang yang mau memahami ketika saudara marah. Cara selanjutnya mengekspresikan kemarahan tanpa dosa adalah jangan mengekspresikan kemarahan tanpa memikirkan akibatnya. Biasanya pikiran menjadi tumpul saat perasaan amarah memuncak. Pikiran seakan-akan sedang dibutakan. Orang tidak bisa memikirkan lagi akibat dari tindakan kemarahannya. Orang cenderung bertindak untuk memuaskan perasaan kemarahannya tanpa memikirkan akibatnya. Setelah bertindak tanpa memikirkan akibatnya, maka biasanya akan timbul penyesalan. Pikirkan akibatnya sebelum kita bertindak, apalagi saat emosi kemarahan menguasai kita. Cara selanjutnya mengekspresikan kemarahan tanpa dosa adalah jangan tenggelam atau berlarut-larut dalam kemarahan.
Perasaan marah adalah perasaan yang cenderung menarik kita secara berlarut-larut. Apalagi bila kita telah memiliki pengalaman buruk dengan orang yang sama atau situasi yang sama di masa lalu, maka kita akan terjerat untuk menjadi marah secara berlarut-larut. Ini adalah cara iblis masuk dan mempengaruhi pikiran kita agar kita merencanakan dan melakukan tindakan-tindakan yang jahat. Sebab itu firman Tuhan mengatakan jangan marah sepanjang hari atau jangan marah berlama-lama. Kalau kita melanggar batas-batas kemarahan yang tertulis dalam Alkitab, maka akibatnya kita akan merugikan orang lain. Kita akan merugikan diri sendiri, bahkan keluarga kita. Dan kita akan masuk perangkap iblis untuk berbuat dosa. Ketika amarah memuncak, kita perlu mengingat hal yang kedua, yaitu jangan menutup telinga terhadap nasihat. Jangan menutup telinga terhadap kebenaran. Di dalam 1 Samuel pasal 25 ayat yang ke-26, Abigail berkata kepada Daud, "Oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan, daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku." Abigail menyampaikan kepada Daud bahwa membunuh suaminya adalah perbuatan hutang darah dan bertindak main hakim sendiri. Maksudnya, Daud akan berbuat dosa di hadapan Tuhan. Dan puji Tuhan, nasihat ini didengar oleh Daud, sehingga berhasil mencegah Daud melakukan kesalahan dengan membunuh Nabal dan keluarganya. Saat amarah memuncak, bukalah telinga untuk kebenaran. Roh Kudus bisa menyampaikan kebenaran kepada kita secara langsung maupun melalui orang lain. Di dalam Amsal 12 ayat 15 versi bahasa Indonesia masa kini, dikatakan orang dungu merasa dirinya tak pernah salah, tetapi orang bijaksana suka mendengarkan nasihat. Saat amarah memuncak, bersikaplah sebagai orang yang bijaksana, yaitu tidak merasa selalu benar. Karena saat marah kita merasa benar, kita merasa berhak. Selanjutnya, ciri orang bijaksana adalah suka mendengarkan nasihat. Karena ia menyadari dirinya tidak selalu benar, dirinya tidak sempurna, dirinya perlu dikoreksi dan perlu banyak memperbaiki diri. Berusahalah memberikan kesempatan kepada kebenaran untuk masuk melalui telinga dan pikiran kita. Karena itu akan menghindarkan kita melakukan tindakan yang salah. Di dalam Yakobus pasal pertama ayat 19 sampai 20 dikatakan demikian. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Dari ayat ini kita diberi nasihat bagaimana agar kita bisa tidak cepat marah, yaitu cepat mendengar, banyak mendengar, mendengar dengan sungguh-sungguh. Dari ketiga hal ini, yaitu mendengar, berkata-kata, dan marah, yang paling sulit adalah mendengar. Kita tidak perlu belajar untuk marah. Anak kecil tidak perlu belajar untuk marah. Dari seorang anak yang usia 2 tahun, dia sudah belajar untuk marah.
Dari kecil seorang anak sudah mulai berkata-kata. Tetapi untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh, kita semua perlu belajar. Saat saya belajar konseling, saya dilatih banyak untuk mendengar. Karena ternyata mendengar itu tidak mudah. Kita perlu sabar, kita perlu berkonsentrasi. Bukan hanya tubuh kita yang perlu berkonsentrasi saat mendengar, tapi pikiran kita perlu berkonsentrasi untuk mendengar. Dan kalau kita berhasil mendengar dengan baik itu bukan hanya mendengar dengan telinga kita, tapi mendengar dengan hati kita. Ketika kita berhasil mendengar dengan baik, maka kita akan mudah memahami mengapa seseorang bisa berpikir seperti itu, mengapa seseorang bisa berperasaan seperti itu, mengapa seseorang bisa bertindak seperti itu. Dan dari situlah kita bisa berempati. Dari situlah kita tidak mudah menghakimi orang lain, apalagi kita marah. Ketika amarah memuncak, kita perlu ingat hal yang ketiga. Jangan melupakan rencana Tuhan. Di dalam 1 Samuel pasal 25 ayat 30 sampai 31 versi bahasa Indonesia masa kini. Abigail berkata kepada Daud, Tuhan akan melakukan segala kebaikan yang dijanjikannya kepada tuanku. Dan tak lama lagi tuanku dijadikannya raja atas Israel. Pada waktu itu tuanku akan mengingat bahwa tuanku tidak membunuh tanpa alasan atau main hakim sendiri, sehingga tuanku tak perlu merasa sedih atau menyesal. Dan apabila Tuhan telah memberkati tuanku, janganlah melupakan hamba tuanku ini. Abigail mengingatkan Daud bahwa tidak lama lagi Daud akan menjadi raja Israel. Abigail mengatakan, Daud, sebentar lagi engkau jadi raja. Jangan sampai engkau menyesal saat engkau sudah menjadi raja, karena engkau telah membunuh tanpa alasan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan apapun juga, jangan pernah lupa bahwa ada rencana Tuhan yang indah atas kehidupan kita masing-masing. Khususnya saat kita sedang marah, apalagi amarah kita sedang memuncak. Ingatlah rencana Tuhan yang sangat indah sedang menanti kita. Saya ulangi sekali lagi. Ketika amarah kita sedang memuncak, ingatlah rencana Tuhan yang sangat indah sedang menanti kita. Biarlah kesadaran rencana akan Tuhan ini mencegah kita melakukan tindakan yang salah. Jangan sampai kita menghalangi atau merusak rencana Tuhan yang indah atas kehidupan kita sendiri dengan melakukan tindakan berdosa, tindakan yang salah saat amarah kita memuncak. Ayat yang terakhir saya akan bacakan dari Amsal 16 ayat 32. Dikatakan demikian, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Bapak Ibu, ayat ini memberikan jalan kepada kita agar tidak mudah marah dan membiarkan amarah kita memuncak. Dan kalaupun amarah kita memuncak, kita tahu bagaimana berespon yang benar, yaitu kita perlu belajar sabar. Kita perlu belajar menguasai diri. Sabar bila menghadapi situasi yang tidak sesuai harapan.
sabar bila menghadapi orang yang berperilaku tidak sesuai harapan. Bila kita terlanjur marah, kita perlu menguasai diri agar amarah kita tidak memuncak. Kalau amarah kita terlanjur memuncak, ingat, jangan berbuat dosa. Ingat, jangan menutup telinga terhadap nasihat. Jangan menutup telinga terhadap kebenaran. Dan jangan melupakan rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita. Pengalaman saya untuk berlatih kesabaran dan penguasaan diri adalah dengan berpuasa. Karena saat berpuasa, kita diajar untuk mengendalikan hawa nafsu makan dan minum. Amarah adalah hawa nafsu yang perlu kita kendalikan. Ketika kita berpuasa, kita sedang belajar mengendalikan hawa nafsu, sekaligus meneladani Sang Juru Selamat saat memulai pelayanannya di muka bumi. Tuhan Yesus berpuasa agar bisa memenangkan pencobaan melawan iblis. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hidup ini tak akan lepas dari pencobaan. Dan kita bisa menang setelah kita melatih diri untuk sabar dan menguasai diri. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kebenaran yang telah kami dengarkan bersama-sama. Biarlah kebenaran ini sungguh-sungguh berbicara dalam hati kami, karena kami menyadari bahwa kadangkala kami menjadi marah, kadangkala amarah kami memuncak ya Bapa. Sebab itu kami mau belajar untuk menyimpan kebenaran ini dalam hati kami, agar ketika amarah kami memuncak, kami tidak melakukan tindakan yang salah, tindakan yang berdosa, tindakan yang bisa merugikan orang lain, bahkan merugikan diri kami sendiri. Bapa Surgawi, Engkau mengajarkan kepada kami, ketika amarah kami memuncak, kami harus mengingat bahwa kami tidak perlu melakukan perbuatan dosa. Kami harus mengingat ketika amarah kami memuncak, kami harus membuka telinga dan hati kami untuk mendengarkan nasihat, untuk mendengarkan Engkau berbicara kepada kami secara pribadi atau melalui orang lain. Ketika amarah kami memuncak, kami perlu mengingat bahwa rencana-Mu yang indah, rencana-Mu yang luar biasa itu tetap menanti kami. Bapa, biarlah kebenaran yang telah kami dengar hari ini sungguh-sungguh menolong kami menjadi orang yang bijaksana, orang yang tidak selalu merasa benar, tetapi orang yang suka mendengarkan nasihat. Engkau juga mengajar kepada kami agar kami melatih diri kami untuk menjadi orang yang sabar, orang yang bisa menguasai diri sendiri. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan menolong kami. Engkau mengingatkan kepada kami untuk kami mendisiplin diri kami, belajar melakukan puasa secara rutin, belajar mengendalikan hawa nafsu kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran ini. Biarlah kami belajar untuk menjadi orang yang tidak mudah marah, apalagi ketika amarah kami memuncak, kami tahu harus melakukan apa. Terima kasih Bapa. Berkatilah setiap jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini.
supaya mereka bisa menjadi orang yang bijaksana dan boleh menjadi saksi-saksi-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama untuk beberapa pokok doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa agar pemerintah tidak terburu-buru dalam mengadakan vaksin COVID-19 untuk masyarakat, agar vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat sungguh-sungguh vaksin yang telah teruji secara klinis. Sungguh-sungguh vaksin yang sudah sesuai dengan standar WHO, agar pemberian vaksin kepada masyarakat sungguh-sungguh efektif, bisa melindungi setiap masyarakat dari penularan COVID-19. Yang kedua, kami berdoa agar dalam debat antara dua paslon wali kota Surabaya nanti, mereka mampu memaparkan visi dan misi yang jelas, sehingga masyarakat Surabaya dengan bijaksana dapat menentukan pilihannya dengan tepat. Yang ketiga, kami berdoa agar Roh Kudus menyertai panitia Natal, agar ada kerendahan hati dan kesatuan hati dalam mempersiapkan ibadah Natal secara virtual pada bulan Desember yang akan datang. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita meninggalkan ibadah ini dengan membawa berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita bersama-sama meninggalkan ibadah ini dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya bersama-sama berkata, Amin.